Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur. Dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Adahil yang berarti sang penakluk, tapi karena kata Adahil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid yang kemudian lebih dikenal lagi sebagai Gus Dur. Gus Dur adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak-anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang cukup terhormat. Kakeknya dari ayahnya, KH Hashim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Sementara itu, kakek dari pihak ibu, KH Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajar di kelas pada perempuan. Ayahnya, KH Wahid Hashim, merupakan sosok yang terlibat dari gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Sedangkan ibunya, Nyonya Haji Solehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denayar Jombang. Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, ia menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden tidak lepas dari keputusan MPR yang menolak laporan penanggung-jawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat dukungan dari partai-partai Islam yang telah bergabung dalam Poros Tengah, Abdurrahman Wahid menjadi calon presiden yang paling unggul dibandingkan calon-calon lainnya, yang dalam pemilihan presiden dilakukan melalui pemungutan suara dalam suatu rapat paripurna ke-13 MPR. Yang pertama ada awal kepemimpinan. Perjalanan pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional Indonesia. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yakni salah satunya PKB dan Golkar. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintah. Awal kepemimpinan. Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yakni salah satunya PKB dan Golkar. Di awal Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yakni pemerintahannya, Presiden membubarkan 2 departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintah. Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. B. Reformasi bidang hukum dan pemerintah. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. C. Kebijakan politik pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, pembubaran Departemen Penerangan. Pembubaran Departemen Penerangan oleh Gus Dur tentu bukan tanpa alasan. Pada saat Orde Baru, Departemen Penerangan dianggap terlalu diatur oleh Presiden pada Soeharto dan digunakan untuk mengekang kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh Departemen Penerangan dianggap hanya satu arah. Maksudnya adalah, pada masa itu Departemen Penerangan mengatur pers hanya menyalurkan informasi kepada rakyat dengan pengawasan ketat Departemen Penerangan. Kedua, penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Beberapa alasan Gus Dur ingin mengubahnya karena nama Irian dirasa kurang cocok, karena artinya dalam bahasa Arab adalah telanjang. Sedangkan alasan selanjutnya dikaitkan dengan tradisi orang Jawa, di mana penggantian nama akan membuat anak yang sering sakit-sakitan akan sembuh jika namanya diganti. Kepedulian yang ditunjukkan oleh Presiden Gus Dur ini ialah salah satu usaha untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat Papua. Nomor 3. Pengusulan pembatalan TAP MPRS No. 25 tahun 1966. Pada masa kepemimpinannya, Gus Dur mengusulkan kebijakan pembatalan TAP MPRS No. XXV tahun 1966, yaitu
tentang pembubaran PKI. Ketetapan ini juga melarang penyebaran dan pengembangan paham komunisme di wilayah negara Republik Indonesia. 4. Kebijakan ramah Tionghoa. Isi Impres No. 14 1967 yaitu tentang larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Contohnya pada zaman Pak Harto, nama orang yang berbau Tionghoa pun dilarang. Jadi mereka harus punya nama Indonesia kalau mau hidup di Indonesia. D. Kebijakan ekonomi pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran 6.700 dan indeks harga saham IHSG berada di tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu juga naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam memasukkan uang negara. Akhir ada akhir kepemimpinan. Berakhirnya masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu pada tahun 2000, mengakibatkan terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amin. Ia menyatakan kecewa telah mendukung Gus Dur sebagai presiden pada tahun lalu. Amin juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk meregangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhirnya, di bulan November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Anggota DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari presiden yang seenaknya saja sendiri dalam mengangkat dan mencopot jabatan negara tanpa mempertimbangkan DPR. Puncak kekecewaan DPR dibuktikan dengan dikeluarkannya Memorandum 1 untuk Presiden pada tanggal 1 Februari 2001. Namun beliau tidak hadir dalam sidang tersebut. Kemudian DPR kesal dan kembali mengeluarkan Memorandum 2 pada tanggal 30 April 2001. Amin Rais menyatakan bahwa sidang istimewa MPR akan dimajukan pada tanggal 23 Juli sampai akhirnya Presiden mengeluarkan dekret Presiden. Dekret Presiden tanggal 23 Juli 2001 sebagai perlawanan terhadap sidang istimewa MPR yang berisi 1. Membekukan MPR dan DPR RI. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyusun badan-badan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu 1 tahun. 3. Membekukan Partai Golkar. Amin Rais selaku Ketua MPR menolak secara tegas dekret tersebut, dan ternyata dekret tersebut hanya didukung oleh NU dan PKB. Namun hal ini juga mendapat dukungan dari TNI dan Polri. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan, dan pada 23 Juli MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 25 Juli, ia ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan. Dalam sidang istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001, MPR memilih Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI, menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid dan Hamzah sebagai Wapres RI. Maka berakhirlah kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid. Dari kelompok kami